Puji Tuhan, selamat sore jemaat, Tuhan baik. Kita berjumpa lagi sore hari ini dalam ibadah yang luar biasa. Amin. Saya tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ingin menyatakan sesuatu bagi kita yang ada sore hari ini melalui kebenaran firman Allah. Saudara tahu di bulan ini kita berbicara tentang keluarga. Mungkin kita sudah banyak mendengar tentang keluarga. Tapi sore hari ini saya ingin supaya saudara tahu bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting di mata Tuhan. Keluarga adalah sangat penting di mata Tuhan. Keluarga itu terdiri ayah, ibu, dan anak. Itu namanya keluarga. Saudara berbicara keluarga, tentu kita tahu dalam setiap keluarga Allah punya rencana. Allah menciptakan keluarga karena Allah punya rencana dalam setiap keluarga. Saudara, seringkali kita berpikir yang penting saya sudah punya istri, punya anak, sudah selesai. Tapi sebenarnya kalau saudara mau tahu, Allah yang membentuk keluarga, Allah yang berinisiatif membangun keluarga, ide yang membangun keluarga adalah Allah, bukan manusia. Sebab itu pada waktu manusia pertama kali diciptakan Hawa, Adam, Allah lihat pertama ayat dari ciptaan hari pertama sampai hari yang kelima semua Allah katakan baik dan sangat baik. Tapi pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia, Allah katakan tidak baik seorang diri. Karena tidak baik maka Allah menciptakan Hawa supaya menjadi baik. Sebab itu saya katakan kepada mereka-mereka yang akan masuk dalam pernikahan, mestinya kalian harus tahu apabila kalian dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, kehadiran Hawa, kehadiran istri akan membuat semua menjadi baik. Suami akan menjadi baik karena istri, karena firman Allah katakan istri itu penolong bagi suami. Istri itu pendamping, bukan hanya mendampingi tapi dia menolong suami. Dan tentunya yang Allah inginkan supaya istri menjadi penolong yang setia, penolong yang seperti yang Tuhan inginkan. Kalau berbicara keluarga tentu di situ saudara, di situ ada anak. Dan sore hari ini kita akan berbicara tentang seorang bagaimana orang tua terhadap anak. Saya lihat di sini banyak sekali anak muda. Ya, dan orang tua saya lihat kurang ya. Tapi kalau firman Allah sore ini datang, saudara, saya tahu ini bukan kebetulan. Mungkin saudara besok-besok yang muda-muda akan menjadi orang tua. Jadi persiapkan diri dengan baik untuk menjadi orang tua. Apabila kalian sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus dan kalian dikaruniakan anak, saudara kalian tentunya akan menjadi orang tua. Seringkali orang tua berpikir tentang anak. Orang tua berusaha bekerja keras untuk membahagiakan anak. Segala fasilitas orang tua siapkan untuk anak. Dia banting tulang untuk anak, kepala di bawah untuk anak. Sebab itu saya mau katakan kepada anak-anak yang hadir, harus hormati orang tuamu. Orang tua itu sampai dia tidak pernah mengenal lelah. Dia memberikan semua tenaganya supaya anak itu bahagia. Ya, seringkali orang tua nggak makan, yang penting anaknya makan. Saya ingat waktu saya kecil, kalau seandainya kita 7 bersaudara dan orang tua mendidik kami semua sama, tidak ada di dalam keluarga anak kesayangan, semua sama. Jadi kalau satu dapat kue satu, semua satu. Kalau satu dapat kue 2, semuanya 2. Tidak ada istilah si anak A dapat 1, anak B dapat 2, anak kesayangan dapat 3, nggak ada. Itu dididik dari orang tua saya seperti itu. Dan saya juga melakukan ini kepada anak-anak yang ikut dengan saya. Saya banyak anak-anak yang ikut dengan saya. Itu sudah jadi anak saya. Saya suka bilang sama pengerja yang masak, pokoknya semua harus dapat sama rata. Kalau ada makanan di rumah, semua satu. Kalau orang jemaat kasih jeruk, hitung jeruknya berapa. Kalau jeruknya ada 50, kalau kita 30 orang di rumah, jadi satu-satu 30, sisa 20 simpan. Jangan ada yang 2, jangan ada yang 1, nggak boleh, harus 1.
Saya suka bilang begitu karena saya dididik seperti itu. Jadi apa yang orang tua lakukan kepada saya terapkan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya sekarang ini. Jadi nggak ada spesial. Oh karena dia anak ini jadi spesial, 2, nggak, 1. Itu namanya orang tua yang baik. Jadi jangan ada orang tua yang punya anak kesayangan di rumah. Seringkali ada anak menimbulkan akar pahit kepada orang tua marah karena membeda-bedakan. Saya pernah mendengar satu kisah. Setelah dia sudah kawin, dia katakan, saya waktu kecil diperlakukan orang tua saya itu nggak adil. Kalau kakak saya itu mainan, pokoknya mainan dia dapat saya nggak dapat. Kalau saya mau pinjam mainannya nggak boleh, mamanya pukul sama dia. Jadi itu sudah tertanam di hati anak ini, sehingga dia merasa ke orang tua saya seperti ini. Sampai dia besar ini terbawa dalam hidupnya. Dia marah sekali sama orang tuanya. Sehingga setelah dia dewasa, dia selalu ingat apa yang dilakukan orang tua. Sehingga pada waktu puji Tuhan anak ini ya lumayanlah hidupnya. Pada waktu orang tua mengalami kesusahan, dia selalu katakan begini, bagi mama sama anak itu, kan itu anak kesayangan mama. Saya enggak sampai seperti itu, saudara. Terus saya bilang sama dia, kamu simpan akar pahit sama orang tua, kamu tidak diberkati. Jadi jangan sampai ada anak-anak walaupun orang tua melakukan itu, jangan sampai simpan akar pahit kepada orang tua. Karena firman Allah mengajarkan hormati orang tuamu, maka hidupmu akan panjang umur dan berbahagia. Jadi saat ini banyak sekali anak-anak luka hati mereka batin karena perbuatan orang tua. Orang tua yang tidak bijak. Ya, jadi kita harus menjadi orang tua yang bijak. Dan ada juga orang tua, dia bekerja setengah mati, dia mencukupkan kebutuhan anak. Semua fasilitas dia berikan kepada anak. Apa yang anak inginkan dia cukupi. Dia nggak mau anaknya itu, kata istilah, nggak mau anak saya ikut mata sama orang-orang yang ada di sekitar. Saya ingin menyenangkan anak, itu baik bukan nggak baik. Tapi saudara tahu, seringkali itu kita mendidik anak yang seperti itu adalah didikan yang salah. Orang tua mengasihi anak bukan berarti kita mencukupkan dan memberikan dia fasilitas. Tapi orang tua yang baik, yang mengerti firman Allah, bukan hanya kita mencukupkan atau memberikan dia fasilitas, tapi kita juga melihat kehidupan rohani anak itu. Seringkali orang tua bangga, saya sudah dapat melakukan memberi ini, memberi itu kepada anak saya. Semua yang dia inginkan saya bisa penuhi. Dia rasa bangga. Padahal sebenarnya hal ini salah. Ini yang membuat anak-anak itu menjadi anak yang tidak menghormati Tuhan. Karena merasa hidupnya segalanya ada. Tapi anak-anak juga yang sudah mengalami hal ini, anak-anak yang sudah mendapatkan seperti ini, ada anak yang tahu diri, ada anak yang nggak tahu diri. Kalau anak yang tahu diri, dia tahu bahwa orang tua sudah melakukan itu kepada dia, dia akan sangat menghormati orang tua. Dia sangat mengasihi orang tua. Tapi anak ada yang nggak tahu diri. Mama orang tuanya sudah bekerja luar biasa, tapi dia tidak pernah menghormati orang tua. Setelah dia jadi besar, dia tidak menganggap orang tuanya. Anak seperti ini saya mau katakan, inilah anak yang dikatakan kata kasar anak durhaka. Mudah-mudahan di sini nggak ada pemuda remaja yang menjadi anak durhaka, ya. Sudah tahu cerita maling kundang? Itu saya rasa cerita yang sudah nggak asing, betul kan? Ini kisah yang difilmkan ini, tapi ini luar biasa loh. Mereka bisa angkat kisah ini, memberikan penjelasan sebenarnya kepada anak-anak bahwa anak-anak itu harus menghormati orang tua. Kalau dulu ada makanan di rumah, mama saya walaupun nggak makan, yang penting anaknya makan. Dia nggak makan, dia ikat pinggang karena dia ingin memberikan kepada anak-anak, karena dia begitu mengasihi anak. Sehingga mama itu orang tua ikat pinggang, nggak mau ini nggak mau itu karena untuk anak. Sampai seperti itu orang tua terhadap anak karena begitu mengasihi anak. Tapi apa balasan anak-anak kepada orang tua? Apa setelah besar dia ingat dulu apa yang mama dan papa saya lakukan? Seringkali sudah tua dia nggak reken, dia nggak peduli.
Ini sangat berbahaya saudara, ini sangat berbahaya. Tentu ada hal yang penting, kita harus belajar tentang bagaimana anak terhadap orang tua. Tapi sore ini saya akan bicara tentang orang tua terhadap anak. Orang tua yang baik bukan hanya memfasilitasi anak di sekolah yang luar biasa, sekolah yang top, memberi apa yang menjadi dia, kebutuhannya dia, baik fasilitas hidup, dan memberi dia kehidupan yang nyaman. Bukan hanya itu, tapi orang tua yang baik, dia harus mendidik anaknya untuk takut akan Allah. Ini orang tua yang baik yang Tuhan inginkan. Saudara tahu, anak itu karunia Tuhan dalam setiap keluarga. Anak itu karunia Tuhan. Saudara, kita harus tahu kalau firman Allah katakan Amsal pasal 127 ayat 3. Tolong ditampilkan. Amsal 127 ayat 3. Sesungguhnya, tolong ditampilkan agak cepat. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara perhatikan ayat ini. Saudara, arti ayat ini saudara, artinya anak itu adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu harta kesayangan Tuhan. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga ini merupakan anugerah. Jadi saudara, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga itu merupakan anugerah. Sejak Tuhan mengaruniakan anak kepada kita, itu artinya orang tua punya tanggung jawab kepada anak. Tuhan memberi tanggung jawab orang tua kepada anak. Sebab itu saudara, tanggung jawab kita kepada anak sebagai orang tua yang Tuhan percayakan di tengah-tengah rumah tangga kita anak, yaitu membawa mereka untuk mengerti rencana Allah, membawa mereka untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka mengerti apa rencana Tuhan bagi mereka. Ini tugas orang tua. Apa kehendak Tuhan bagi mereka, itu tugas orang tua. Jadi orang tua punya peranan besar dalam membesarkan anak dan mendidik anak. Bukan seringkali kalau ada anak-anak yang salah, apalagi saudara di gereja ini ada sekolah minggu kan. Kalau anaknya nakal, bukan dia yang mempersalahkan dirinya, apakah saya kurang bijak mendidik anak. Yang dipersalahkan gereja. Guru sekolah minggu model apa? Anak saya kok nakal. Padahal sekolah minggu itu cuma 1-2 jam ketemu. Yang banyak ketemu dengan anak sejak pagi bangun mau tidur, itulah orang tua. Kalau anak-anaknya nakal, yang dipersalahkan pemimpin remaja itu model kayak apa ya? Pemimpin pemuda itu model kayak apa? Yang dipersalahkan tuh pengurus-pengurusnya. Enggak pinter lah, kurang lah perhatian. Padahal pemimpin pemuda ketemu sama anak-anak kita itu sudah setelah mereka dewasa. Kan mereka dididik dari sejak kecil. Tapi seringkali orang tua gak berpikir yang dipersalahkan tuh gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus pemuda dan remaja. Saya seringkali kasihan sama pengurus pemuda dan remaja dan guru sekolah minggu. Karena ini menjadi sasaran. Jadi sebenarnya saya berpikir orang tua seperti ini orang tua gak bijak. Karena yang bertanggung jawab untuk mendidik anak bukan gereja. Gereja memang dipercayakan, tapi yang memegang peranan penting dalam mengurus anak ada orang tua. Orang anak itu kan dididik sejak dia kecil. Sedini mungkin sejak dia mulai mengerti, kita harus didik dia dengan baik. Karena firman Allah mengatakan apabila dia besar, dia akan tidak menyusahkan kita. Tapi kalau seandainya kita sudah didik demikian rupa, tapi anak itu masih menyusahkan kita, kita sudah nggak ada hutang. Itu tanggung jawab, itu serahkan kepada Tuhan. Itu sudah bukan ranah kita, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Jadi orang tua harus tahu bahwa anak itu titipan Tuhan bagi kita untuk dipercayakan Tuhan untuk mendidik dan membesarkan mereka sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana kita. Seringkali kita sudah punya rencana buat anak. Saya mau sekolahkan ini, sekolahkan itu, sekolahkan itu.
Itu baik, itu bagus. Kalau ada orang tua punya rencana seperti itu, namanya anak ingin supaya berhasil. Tapi seringkali yang kita utamakan cuma nanti dia berhasil menjadi S5, S10, punya keahlian ini, keahlian itu. Akhirnya anaknya itu gagal di dalam Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Itu orang tua nggak berhasil. Semua saya mau katakan, keberhasilan orang tua bukan membuat anak itu menjadi sarjana. Bukan, tapi keberhasilan orang tua akan membuat anak itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Memang kita harus mendidik dia supaya dia jadi pintar, berhasil. Kalau orang tua kan bangga kalau punya anak-anak yang berhasil. Seringkali orang tua itu sudah bangganya luar biasa kalau anak-anak berhasil. Saya bangga anak saya sudah berhasil, sudah kerja, sudah punya ini, punya itu, semuanya. Dia pemimpin dan sebagainya. Itu enggak apa-apa kalau kita bangga. Tapi pernahkah saudara berpikir saya bangga karena anak saya itu dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, takut Tuhan? Ini yang paling luar biasa kalau ada orang tua seperti ini. Kerinduan semua orang tua ingin supaya anak itu baik secara jasmani dan rohani. Ini kerinduan orang tua, sebab itu kalau ada orang tua nasehatin anak, itu bukan karena orang tua itu jahat. Bukan, karena dia mengasihi kita, dia sayang kepada kita. Saudara, orang tua saya dari kecil mendidik saya, ulang-ulang dia ngomong sejak saya kecil. Walaupun seringkali kalau anak-anak, karena saya pernah merasa anak-anak, seringkali kita nggak mereken kalau orang tua ngomong. Suka katakan, sudah capek-capek udah tahu. Ya betul. Jadi kalau ngomong, orang tua ngomong kan suka diulang-ulang. Tapi memang firman Allah mengajarkan harus berulang-ulang mengatakan ini, kebenaran kan? Dan itu yang dilakukan oleh orang tua saya, mama saya, papa saya, saudara muslim. Jadi kami keluarga, di keluarga itu punya dua agama, satu keluarga. Papa muslim, mama Kristen. Tapi sebenarnya mama saya bukan Kristen, dulunya Buddha. Tapi sejak mama saya sakit, mendapat sakit kanker ganas di kandungan, sampai tidak ada harapan untuk hidup. Kami anak-anak waktu itu sudah tidak punya, semua harta habis. Dijual untuk bayar rumah sakit. Semua sampai nol. Dari segala punya sampai nol. Karena untuk berobat. Jadi semua rumah sakit yang ada di Sulawesi itu. Mulai rumah sakit A, B, C. Semua kita sudah muter. Saudara, jadi tidak ada harapan untuk hidup. Mama saya kalau seandainya waktu kecil tetangga-tetangga di Manado kebanyakan orang Kristen. Kalau mereka ke gereja saya suka katakan begini. Mereka ke gereja. Katanya mama saya begini. Mama biar gak ke gereja gak kayak mereka. Katanya gitu sama saya. Mereka tuh ke gereja tapi hidupnya gak benar. Mama biar gak ke gereja, tapi saya kan gak ngerti karena masih kecil. Toh, saya pikir apa yang dikatakan oleh mama saya sudah betul kali ya, mungkin ya. Karena dia lihat kelakuan orang-orang yang ke gereja ini gak menjadi berkat. Sehingga dia katakan walaupun mama gak ke gereja, mama gak seperti mereka. Katanya gitu. Tapi satu ketika Tuhan izinkan mama saya sakit. Sakitnya parah. Sakit selama hampir 2 tahun. Bayangkan 2 tahun sakit. Di tempat tidur nggak bisa berdiri sampai kuli bungkus tulang, nggak bisa berdiri, tidak kuat membangun badannya karena sudah tinggal rangka dan sudah tahu pasti akan mati. Tapi Tuhan itu luar biasa karena Tuhan cinta dan Tuhan punya rencana di tengah-tengah keluarga saya. Begitu lama dia sakit, tapi akhirnya ada seorang anak Tuhan yang datang ke kami lalu membesuk kami, masih family gitu loh. Dia anak Tuhan yang setia di salah satu gereja. Lalu dia datang selalu berdoa. Lalu dia katakan kepada mama saya, bagaimana mau nggak kalau ada pendeta saya mau datang untuk berdoa. Jadi jangan saudara pikir ada pendeta berdoa itu luar biasa saudara. Saya pernah alami. Pendeta datang untuk berdoa lalu mama saya nggak apa-apa. Karena ingin sembuh. Orang kalau sakit ingin sembuh apa aja dibilang pasti iya. Pasti iya. Iya. Pendeta ini datang, dia datang. Pendeta ini adalah pendeta yang sudah lumayan cukup tua. Sudah pincang lagi saudara, jadi dia kalau ke rumah pakai tongkat. Dia datang berdoa. Dan pendeta ini setia berdoa, datang 2 hari datang, berdoa. Sudah tahu mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Walaupun seandainya biasa, walaupun kalau sudah kanker begitu, walaupun mau operasi apapun saudara, nggak akan sembuh, udah kanker. Tapi saudara mama saya operasi ambil tumor di dalam kandungan itu sudah busuk. Tapi kandungannya gak diangkat, tetap ada, tapi Tuhan pulihkan dengan luar biasa, sembuh. Karena apa? Karena doa. Sejak itu mama saya jadi Kristen.
Tapi kan tentu panggilan beda-beda ya, nggak sama satu yang lain ya. Sejak itu jadi Kristen dan kami anak-anak mengikuti ke gereja tiap minggu setelah sembuh. Tapi pemulihan itu lama saudara, untuk membuat supaya kuat itu butuh waktu yang lama. Sehat kuat itu lama. Sampai mama saya hidup itu sampai puluhan tahun, meninggal di sini di Surabaya ini. Sejak saya sudah di hamba Tuhan di gereja ini meninggal. Pada waktu itu terjadi saya masih SD kelas 6. Begitu panjang. Tuhan masih beri kesempatan dia hidup. Karena Tuhan punya rencana bagi keluarga saya. Tuhan pakai itu untuk dengan cara itu seluruh keluarga saya menjadi anak Tuhan. Walaupun papa saya itu belum percaya karena dia orang Bugis, muslimnya sangat keras. Tapi dia nggak pernah marah kami untuk pergi ke gereja, nggak pernah marah. Dia kasih kesempatan kami untuk pergi ke gereja. Dan tugas kami hanya doakan supaya papa saya bisa mengenal Allah. Dan benar, sebelum dia meninggal, dia katakan kepada mama saya, panggil pendetamu itu loh, doakan saya. Saya mau terima Yesus, saya mau jadi orang percaya. Dan dia didoakan, lalu dia bisa menerima Yesus kurang lebih berapa 1 tahun atau berapa dia dipanggil Tuhan. Ini yang terjadi. Jadi saudara, itu yang dilakukan. Dan mama saya tuh selalu kalau berdoa di kamar, kalau kami masuk ke kamar, mama saya lagi nangis, lagi berdoa, ngomong satu-satu anaknya ada 7, ngomong A, B, C, ngomong, menangis sambil menjujurkan air mata, berdoa buat kita semua. Saudara, doa dari seorang tua, orang ibu itu luar biasa. Dan betul, seisi rumah kami semua diselamatkan, percaya Yesus, melayani Tuhan. Itu dari apa? Dari mama saya. Dia berdoa setiap hari. Dia berdoa dan menyebutkan nama anak-anaknya satu persatu. Pada waktu itu tidak ada anak-anak yang kenal Tuhan. Ya Kristen tapi nggak Kristen sungguh-sungguh. Tapi dari sejak itu, jadi doa orang tua itu yang orang tua lakukan. Dan dia nasehatin ulang-ulang terus menerus. Dia cerita firman Allah setiap malam lagi duduk dia selalu menceritakan firman Allah. Walaupun seringkali kita dengar, seringkali enggak, seringkali udah capek dengarnya, udah nggak pura-pura itu nggak mau dengar dia. Lagi dia ngomong kita udah jalan. Tapi itu tertanam loh dalam hati saya. Sehingga satu ketika waktu saya berada di Jakarta, saudara, saya ingat semua apa yang dikatakan oleh orang tua saya tentang kebenaran. Ini yang membuat saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ucapan yang berulang-ulang yang mama saya lakukan kepada saya dan saudara-saudara saya. Kemanapun kamu pergi, kamu harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selalu dia katakan dunia ini gak lama. Pada waktu itu saya masih umur 21 tahun. Masih SD. Dunia ini nggak lama, dunia ini nggak lama. Dalam hati, dunia ini nggak lama sampai saya tua begini, dunianya masih ada kan? Masih ada kan dunianya? Tetapi itu yang dia katakan, itu saya ingat, dunia nggak lama, kamu harus setia, kamu harus dipenuhkan roh. Padahal waktu saya nggak ngerti tentang Roh Kudus, tapi dia mengajar saya, kamu harus dipenuhkan roh. Dia mengajar saya bagaimana dia mendapat firman Allah di gereja, bahwa orang yang dipenuhkan roh apabila itu sebenarnya ajaran yang sangat sederhana, yang karena mama saya nggak pinter berbicara, dia cuma bilang begini, kalau orang dipenuhkan roh, apabila antikris datang, dia akan disingkirkan dengan sayap burung nasar. Itu yang saya tahu. Dia nggak akan mengalami antikris. Dia sudah dipindahkan satu tempat. Itu saya nggak akan lupa sampai detik ini. Dan itu tertanam dalam hati saya, membuat saudara, saya selalu punya kerinduan bagaimana sih, seperti apa sih dipenuhkan roh. Tapi ada kerinduan, punya kerinduan yang luar biasa, nggak bisa dibendung dalam hati ini. Bagaimana kerinduan supaya sungguh-sungguh mengenal Allah dan punya kerinduan untuk dipenuhkan Roh Kudus. Sebab itu saudara, sejak saya masih muda saya sudah dipenuhkan Roh Kudus. Karena ada kerinduan dalam hati saya, ingin hidup benar, ingin hidup sesuai dengan firman Allah. Dan itu semua saudara tidak terlepiskan peran orang tua. Jadi peran orang tua ini begitu luar biasa bagi kita. Orang tua yang ada, mungkin anak-anak saudara sudah menikah, sekarang saudara sudah punya cucu. Mungkin cucu yang saudara bisa, kalau mamanya nggak bisa, kita jadi oma cucu kita.
Tapi juga mungkin anak-anak kita yang sudah menikah, yang mungkin dia tidak setia kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua jadi penasehat lah, bukan kita mengatur hidup mereka. Karena kalau sudah menikah, yang mengatur hidup mereka adalah mereka. Orang tua nggak bisa ikut campur masuk dalam rumah tangga anak. Sebab banyak sekali kehancuran rumah tangga terjadi karena orang tua terlalu ikut campur dalam masalah anak. Semua diatur orang tua. Semuanya orang tua nggak bisa. Kalau sudah menikah, tidak ada campur tangan orang tua di tengah-tengah rumah tangga anak, itu sudah lepas. Tapi sebagai orang tua punya tugas selalu menasihati anak walaupun dia sudah punya anak. Selama kita masih hidup, walaupun dia sudah punya anak, tetap kita nasihati, jangan bosan-bosan. Apalagi kalau anak-anak kita yang jauh dengan Tuhan, mungkin Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, cuma yang penting ke gereja. Jangan, saudara, kita berdoa supaya mereka punya kehidupan yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Punya kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang tua ikut berperan dalam membesarkan anak. Sebab itu firman Allah mengatakan demikian. Firman Allah mengatakan bahwa orang tua itu ibarat bagaikan seorang pahlawan. Kita baca dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudamu. Kebenaran ini, saudara, menjelaskan kepada kita bahwa orang tua harus berperan sebagai pahlawan. Saudara tahu, seorang pemanah, kalau dia ingin memanahkan sesuatu, tentu dia sudah bagaimana cara supaya panah itu kena sasaran. Seorang pemanah, dia nggak akan buang anak panah itu sembarangan. Yang penting udah panah, enggak. Tentunya dia harus bidik bagaimana cara sampai menuju sasaran, sampai kena pada sasaran. Tuhan mengumpamakan bahwa orang tua seperti itu. Si pemanah nggak akan biarkan panah itu akan pergi dengan sia-sia. Tentunya si pemanah ini dia akan membidik dengan perhitungan yang matang agar anak panah itu mengenai sasaran. Itu pemanah yang benar. Dia akan bagaimana cara supaya apabila saya lepas panah ini, dia akan menuju pada sasaran. Tuhan mengumpamakan orang tua seperti itu. Sebab itu, saudara, pentingnya orang tua mengarahkan anak-anak pada sasaran yang tepat. Tuhan mengumpamakan, firman Allah mengumpamakan kita seperti seorang pahlawan yang sedang menembak, memegang panah. Setiap panah yang keluar harus sampai pada sasarannya. Dan itu yang Tuhan samakan dengan orang tua. Jadi orang tua itu punya tugas penting untuk mengarahkan anak-anak pada sasaran yang tepat. Agar mereka menjadi orang benar seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Tentunya setiap anak Tuhan punya rencana dan tujuan mereka. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kita itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau berbicara tentang hidup ini, saudara, ini semua berhubungan dengan Tuhan. Nggak ada lepas dari Tuhan. Sebab itu betapa penting peran orang tua. Orang tua harus menjadi seperti seorang pahlawan yang sedang memegang anak panah. Anak-anak kita itu kita arahkan kepada tujuan yang benar. Tentunya kita berpikir tujuan yang benar itu supaya anak itu berhasil dalam pendidikannya, sukses di dalam hidupnya, dia menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang punya nama, orang yang punya pengaruh. Itu nggak salah, itu baik. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya biar mati terpuruk miskin. Nggak ada. Pernah, saudara, ada anak yang luar biasa keterlaluan sama orang tua. Ini kejadian nyata. Anak ini nakal sekali. Waktu dia masih kecil, mamanya ini suka nasehatin dia. Tapi karena dia nakal, dia nggak mau dinasehatin sama mama, dia pukul mamanya. Ini terjadi. Pada waktu dia pukul mamanya ini sudah nggak kuat. Ya mungkin nggak sabar.
Gak sabar ya, mungkin juga mama ini gak anak Tuhan sungguh-sungguh. Mestinya kan orang tua gak bisa kutuk anak kan. Jangan sampai melepaskan kutuk, sejelek apapun anak kita jangan mengeluarkan kutuk. Bahaya. Dia kutuk anaknya. Dia katakan begini, dia pukul mamanya. Mamanya sakit hati, lalu mamanya keluar katakan begini, kamu akan siksa seumur hidup. Dan benar terjadi. Yang paling miskin di daerah itu sudah anaknya. Mau kerja setengah mati, banting tulang gak bisa jadi kaya. Setengah mati. Miskin sampai dapat saudara bantuan di kampung orang termiskin. Saudara boleh bayangkan. Tapi kalau mau pikir keluarga-keluarga gak seperti itu, kagak beradik. Karena itu yang saya tahu, cerita ini cerita benar bukan bohong. Lalu saya kata kenapa demikian, terus mereka cerita waktu dia pernah pukul sama mamanya. Dia pukul karena dia menginginkan sesuatu mamanya nggak bisa berikan dan mama nasehatin dia pukul. Pada waktu itu terjadi mamanya sudah nggak bisa kuasai dia, mamanya kutuk dan betul miskin sekali hidup. Dia berusaha sedemikian rupa nggak bisa tetap dia. Pokoknya hidupnya menderita. Sebab itu saya mau katakan sejelek apapun anak kita jangan saudara keluarkan kutuk dari mulut. Amin. Karena ini sangat berbahaya. Ya. Dan anak-anak jangan sampai bikin ulah membuat orang tuamu sakit hati. Sampai orang tua udah gak tahan bisa kutuk saudara. Karena ulah, karena dia pukul, mamanya dipukul, ini kan gak masuk akal. Jadi kalau ada orang tua, anak-anak suka bantah orang tua sama aja memukul orang tua. Suka melawan, sudah gak mau dengar orang tua. Suka mengatakan kata-kata kasar kepada orang tua. Bahkan mungkin ada anak-anak yang mungkin suka main tanggal sama orang tua, marah datang pukul. Aduh bahaya saudara, bahaya. Saya mau katakan bahaya. Ini sangat berbahaya sekali, jangan sampai itu terjadi ya. Saya ingin supaya jemaat GPD Haleluya mulai dari anak muda sampai orang tua diberkati Allah. Amin. Ini kebenaran yang saudara harus tahu ya. Tapi orang tua juga harus menjadi orang tua yang bijak. Jadi Tuhan percayakan kepada kita seorang tua itu bagaikan pahlawan yang sedang memegang anak panah. Saudara berusaha supaya anak-anak saudara sampai pada sasaran yang benar. Baik dia secara jasmani benar, baik pun apa terlebih rohani. Bahwa mereka jangan takut dengan mereka. Biasanya orang tua anak-anak berhasil sudah takut mau ngomong. Takut kalau ngomong dia nggak mau kasih uang. Oh jangan saudara. Jangan sampai ada anak-anak yang model kayak begini, kalau orang tua ngomong sudah nggak peduli, dan orang tua juga jangan takut kepada anak. Nggak boleh orang tua takut kepada anak. Apapun nanti anak-anak akan mungkin ngomong macam-macam, tapi tugas kita orang tua jangan takut menasehati anak. Apalagi sudah salah. Takut mau bicara ini takut. Soalnya dia sudah kerja. Dia kan sekarang yang mengcover hidup saya. Kalau saya salah bicara, bisa-bisa saya nggak dapat jatah. Oh ini sangat luar biasa. Anak seperti ini saya katakan, oh tunggu waktunya. Anak model begini saya mau katakan, saya bukan kata, tapi ini firman Allah loh. Dan orang tua harus punya ketegasan dalam hal ini. Jangan pernah takut nggak mau kasih uang, nggak peduli. Saudara, yang penting kebenaran harus dikatakan, harus dibilang. Nggak usah takut. Kalau itu sudah salah, bilang salah, nggak butuh jangan kamu sama suami istri kamu aja yang ngomong. Lalu istrinya, kamu yang ngomong. Loh kok bisa sih? Saya nggak pernah takut sama Karen, saya bilang kalau salah. Nggak peduli dia mau marah atau nggak perlu saya bilang. Itu nggak boleh, itu salah. Jangan seperti itu. Iya. Dan saya ingin katakan kepada orang tua yang ada, jangan pernah takut walaupun mungkin anak-anak saudara sudah menikah, tapi kalau berada di jalan yang salah, tugas kita nasehatin dia. Katakan kamu sudah ada di jalan yang salah, jangan lakukan itu. Walaupun katakan mama gak ikut campur, ini urusan saya, tetap orang tua harus menjadi penasehat bagi anak. Harus, dan ini yang Tuhan mau. Tapi sebab itu orang tua itu jangan sampai ada orang tua yang tidak peduli dengan anak, yang tidak punya perhatian kepada anak, yang tidak mengurus anak itu dengan baik, atau membiarkan anak. Jangan sampai itu terjadi. Karena pada waktu kita dikaruniakan anak itu adalah kita sudah punya tugas yang Tuhan berikan untuk mendidik mereka takut akan Allah. Sebab itu orang tua perlu hikmat Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan Tuhan. Bagaimana cara supaya saya bisa mendidik mereka dengan baik.
Kalau Tuhan beserta kita, nggak perlu kita takut. Karena yang ada dalam kata firman Allah, yang ada dalam hidup kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Mungkin di luar sana ada perlawanan yang anak-anak akan lakukan kepada kita, tapi nggak usah peduli mereka mau lawan. Karena kalau mereka melawan orang tua, itu urusan mereka dengan Tuhan. Iya, banyak anak muda yang akan jadi orang tua ya. Ya, kalau sudah menikah, jadilah bapak dan ibu yang baik kepada anak-anak ya. Orang tua itu harus menjadi alat Tuhan untuk anak-anak. Orang tua itu harus menjadi guru untuk anak-anak. Orang tua itu harus menjadi teladan untuk anak-anak. Orang tua harus menjadi mentor untuk anak-anak. Kita harus mendidik anak-anak dengan kasih dan ketulusan serta kemurnian. Dengan punya motivasi yang benar. Dengan kasih, dengan ketulusan, dan dengan kebenaran. Sebab saudara tahu anak itu adalah karunia Allah bagi kita. Sebab itu kalau saudara membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa Allah membentuk anak itu di kandungan ibunya. Sebab sejak anak itu masih bakal bayi, Allah sudah punya rencana dalam anak kita. Tapi seringkali rencana itu nggak tercapai karena kita orang tua nggak mengerti bahwa Tuhan pakai kita untuk kehidupan rencana anak Allah bagi anak-anak. Kita nggak menjadi seorang pahlawan pemanah yang benar. Kita cuma sekedar yang penting saya lahir anak sudah orang udah tahu saya punya anak. Bukan saudara, tanggung jawab kita besar sebagai orang tua. Bukan sekedar saudara lahir, sudah punya anak. Orang bilang, oh saya udah punya anak, 5-10 anak kita. Bangga, saudara. Tapi bangga saudara, kalau anak-anak yang Tuhan percayakan 10-15 itu dekat dan takut kepada Allah. Itu bangga. Saudara bangga kalau anak-anakmu berhasil, itu juga saudara bangga. Tapi lebih bangga lagi kalau anak-anak itu takut kepada Tuhan. Karena sifat anak-anak ini berbeda, betul kan? Anak-anak itu adalah anugerah atau hadiah bagi keluarga. Itu hadiah bagi keluarga. Kan kita punya anak itu berbeda. 4 anak pasti 4 sifat. 4 karakter, nggak sama. Kalau cuma 1 gampang. Kalau 4, 1 model kayak begini, model aduh nggak. Tapi walaupun mereka model sifatnya berbeda-beda, mereka itu adalah milik Allah. Tugas kita orang tua mengarahkan mereka. Karena sedangkan anak kembar aja pasti sifatnya sering nggak sama, sulit, nggak bisa sama persis. Kita nggak boleh menuntut anak kita harus sama seperti anak yang ada. Kalau ada 4, mungkin ada salah satu anak itu sangat dengar-dengaran. Lalu kita mengharapkan yang ketiga harus seperti yang satu. Karena nggak melakukan seperti yang satu, yang kita lakukan bentak, marah. Kamu memang bodoh, nggak seperti si A. Memang kamu kurang ajar. Kita seringkali orang tua kan menuntut harus seperti itu. Padahal kalau mereka tidak seperti itu bukan berarti kita mengatakan itu. Tugas kita orang tua mengarahkan dia supaya dia ada di jalan yang baik seperti yang kita anggap kakaknya itu baik. Atau adiknya itu baik. Jangan menuntut supaya seperti saya, seperti si A, seperti B. Seringkali kita mulai membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain, anak tetangga. Anak si ibu itu loh baik, takut sama orang tua, pinter lagi di sekolah. Kamu apa bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ini bahaya. Kita mulai membanding-bandingkan dan kita mau usahakan supaya anak-anak persis seperti si dia. Padahal enggak, karena Tuhan kan mengaruniakan kepada anak-anak itu kan punya keunikan sendiri-sendiri. Ada yang Tuhan pinter, ada yang pendiam, ada yang ceria, kan macam-macam. Di 4 anak yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin 2 pinter, 2-nya enggak terlalu pinter, atau mungkin 1-nya luar biasa di bawah rata-rata. Tapi bukan berarti karena di bawah rata-rata, oh kamu di bawah rata-rata mestinya Tuhan mama nggak kehendaki kamu lahir. Duh, luar biasa. Karena kamu di bawah rata-rata, bodoh sekali dari dulu nggak pernah dapat juara. Setiap hari mama dipanggil sama guru, cuma bicara tentang kamu. Lihat lo Koko, lihat lo kakak, lihat lo abangmu, tuh pinter, nggak pernah dipanggil mama juara. Dibangga-banggakan. Oh tidak boleh seperti itu. Itu artinya Tuhan beri kepada kita tugas beban untuk mengarahkan dia. Seringkali anak dipakai Tuhan untuk membentuk kita orang tua.
Orang tua sabar apa enggak? Orang tua bijak apa enggak? Orang tua takut akan Allah enggak? Orang tua mengerti firman atau enggak? Itu kan penting. Jadi kita nggak boleh supaya kita usahakan supaya anak kita harus sama seperti kita, harus sama-sama tetangga, harus sama-sama si A si B. Ini membuat hati anak-anak luka. Ini membuat hati anak-anak bisa luka. Kalau seperti itu kita dapat membuat anak-anak kita itu luka hatinya. Hati-hati saudara, jangan sampai kita membuat anak-anak luka hati. Ini sangat berbahaya. Mungkin dia diam, dia nggak bisa bersuara seperti yang saya katakan tadi. Dia nggak bersuara, tapi itu dia simpan di hati. Membuat apa-apa selalu dia terpikir, memang sejak dari dulu orang tua sudah menolak saya. Orang tua menolak saya, kehadiran saya tidak diinginkan dan karena saya bodoh tidak seperti ini, seperti itu. Itu yang ada. Sampai anak ini menjadi anak yang ketakutan, hidup trauma, sampai seperti orang stres. Karena tekanan batin. Sampai maaf bicara agak kurang sedikit, bicaranya ngelantur. Karena tekanan yang ada di dalam rumah tangga. Sebenarnya siapa yang buat itu? Orang tua punya peranan dalam hal ini. Seringkali kita nggak sadar, kita yang membuat anak itu seperti itu. Mestinya kalau kita tahu anak kita lemah, anak kita kurang, kita sebagai orang tua tampil di mereka, kamu pintar, kamu bisa. Jangan kamu takut, ada Tuhan, ada mama di samping. Mama akan hadir bersama kamu. Bukan berarti memang makanya mama nggak mau sama kamu karena bodoh, kamu nggak punya payah, pokoknya kamu payah. Nggak usah lah datang-datang ke mama lah. Ini model orang tua model begini, nggak benar. Ya. Orang tua harus menjadi orang tua yang baik. Yang memiliki hati seorang bapak untuk mengajar anak-anak dengan baik. Sebab itu anak-anak harus didik menurut firman. Kalau orang tua mendidik, mendasari hidup dengan firman, dia akan mendidik keluarganya menurut firman. Orang tua yang takut akan Allah, orang tua yang mengenal Allah, orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang takut. Ini penting. Orang tua yang seperti ini penting sekali. Kalau kita mengerti firman Allah, kita tahu firman-Nya, sebab itu tema kan di gereja tahun ini hidup berdasarkan firman kan. Jadi segala sesuatu baik dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam apa saja harus didasarkan oleh kebenaran, harus sesuai dengan firman. Kalau kita melakukan sesuai dengan firman, segala sesuatu nggak akan meleset. Pasti baik, tapi keluar dari firman pasti nggak baik. Amin. Sebab itu Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 tolong ditampilkan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 tolong ditampilkan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan katakan kepada orang Israel. 7. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah menjadi lambang dalam dahimu. Saudara, kenapa firman Allah katakan harus engkau mengajar berulang-ulang? Segala sesuatu yang berulang-ulang dilakukan itu pasti gampang diingat. Dan contoh saya, karena mama saya selalu ketemu, kamu mesti rohani, kamu mesti ke gereja, penuh Roh Kudus. Itu kan diulang-ulang sampai saya sudah besar, saya ingat. Jadi lebih mudah untuk diingat. Jadi jangan bosan kalau sudah satu kali bilang, dua kali lalu anak nggak mau dengar, lalu sudah lama udah capek, bolak-balik itu ulang-ulang terus Karen. Kalau saya bilang sudah capek ulang-ulang itu ulang-ulang. Dulu aku masih kecil begitu. Tapi saya nggak bosan untuk mengatakan terus, karena saya tahu ini kebenaran yang perlu dia tahu supaya hidupnya baik. Hidupnya sesuai dengan Tuhan inginkan. Karena ini tugas saya sebagai berulang, kata firman Allah berulang-ulang. Segala sesuatu yang berulang-ulang untuk mudah diingat. Jadi jangan pernah menyerah mendidik anak, ya. Walaupun dia sudah besar, ulang-ulang. Kamu harus ini ya, takut Tuhan, bekerja yang baik. Jangan neko-neko kalau bekerja. Jadi bapak rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik. Bekerja yang baik sesuai dengan firman. Itu kita harus ulang-ulang, ya. Karena ini tugas kita, ya. Sebagai orang tua. Sebab itu orang tua harus minta hikmat. Orang tua supaya diurapi Tuhan. Orang tua minta supaya Tuhan menyertai. Bagaimana supaya apa yang kita ucapkan dan katakan itu anak mendengar. Kalau hidup kita juga gak benar.
Jadi ucapan dan perbuatan itu harus sama. Saudara, saya mau katakan bahwa perbuatan lebih kuat dari ucapan. Mungkin kita tidak bisa mengucapkan terlalu banyak, tapi dengan perbuatan kita mereka bisa melihat. Saudara, orang tua jadi alat peraga kepada anak. Kalau anak sekolah minggu masih kecil, seringkali mereka pakai alat peraga untuk membantu mereka, memudahkan mereka untuk mengerti satu cerita. Itu guru sekolah minggu. Untuk memudahkan anak-anak mengerti satu cerita karena mereka ada alat peraga. Jadi jadilah orang tua alat peraga kepada anak-anak. Jadi ucapan dan perbuatan harus sama. Jadi nanti ucapan lain, perbuatannya lain. Kamu ke gereja, mama papanya nggak ke gereja. Kamu jangan ngerokok, papanya sampai 3 bungkus satu hari. Jangan ngerokok yang masih kecil, jangan. Tapi papanya mati pasang. Belum selesai satu sudah pasang yang satu. Belum selesai satu pasang. Kayak apa namanya, kembang api terus nyala. Kalau bisa jangan ada di sini ya, bapak-bapak yang ngerokok itu juga merusak tubuh jasmani kita, juga itu nggak bagus anak Tuhan. Katakan kamu nggak boleh begini, dia sendiri melakukannya, nggak boleh. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi orang tua itu harus jadi alat peraga yang hidup. Khotbah yang hidup, perkataan yang hidup, tingkah lakunya itu bisa berbicara, perbuatannya itu berbicara. Walaupun mungkin sedikit berbicara, tapi perbuatannya itu punya pengaruh besar berbicara kepada anak, mendidik anak menurut perbuatan. Sebab itu minta hikmat dan urapan Tuhan. Orang tua harus punya membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita mau seperti itu? Kita aja gak punya hubungan dengan Tuhan, gak diurapi Tuhan. Bagaimana? Kita sebagai orang tua terlebih dahulu melakukan itu, baru kita sampaikan kepada anak-anak. Supaya apa yang kita bicarakan itu hidup. Amin. Ini penting. Jadi orang tua itu alat peraga. Amsal katakan bukan hanya itu. Perlu juga orang tua sekali-sekali memukul anak. Tapi bukan pukul anak pakai rotan sampai kesetanan. Ada orang tua pukul anak sampai jadi gila, kesetanan. Pukul anak sampai anaknya hancur. Dipukul pakai ban rim. Ada anak-anak yang bisa mengerti hal itu, ada yang enggak. Saya waktu masih kecil, papa saya kan orangnya keras. Kalau kita anak perempuan pulang malam, saudara tahu, sudah tunggu di muka pintu pakai rim, pakai ban, tunggu. Mama saya ini karena orangnya sangat baik, dia yang seringkali dari jauh ikut belakang, ikut belakang. Jangan papa sudah tunggu di depan, dia suruh ikut belakang. Kalau enggak pukul pakai rim, pakai sabuk. Itu cara mendidik. Tapi kita nggak boleh samakan didikan itu, anak itu berbeda-beda. Walaupun papa saya mendidik seperti saya, nggak pernah akar pahit kepada papa saya. Setelah saya besar saya tahu bahwa itu baik, karena mungkin seperti itu supaya saya bisa berubah. Ya, tapi tidak sama, ada anak-anak yang kalau dipukul rim, diingat-ingat dulu saya dipukul rim sampai rimnya putus-putus. Pakai ban, tali ban. Iya. Saudara, biar mau teriak-teriak nggak peduli dia. Lebih nangis lebih dia pukul. Jadi mama saya jadi pelindung. Jadi rangkul kita, jadi dia kan nggak bisa pukul kalau sudah dirangkul. Dia cari mana tempatnya, dia cari di kaki dia pukul. Itu keras seperti itu. Tapi mungkin didikan seperti itu perlu, karena sekali-sekali perlu rotan. Tapi jangan sampai kesetanan. Karena tujuan papa saya sayang kepada saya supaya saya nggak menjadi perempuan yang nggak baik, nggak benar, yang rusak. Jadi kalau selalu diingatkan, kalau pergi sama teman-teman boleh, tapi jangan sampai malam itu, tahu jamnya kan. Ada anak-anak sekarang kalau udah pulang sampai pagi. Itu pun nggak sampai pagi, cuma terlambat sedikit sudah tunggu rim. Jadi sudah tahu saya jam berapa. Takut sudah tunggu di depan pintu sama rim. Takut saya dipukul. Jadi sebelum jamnya saya udah pulang. Tapi ada anak-anak sudah pulang pagi, dari mana? Oh dari sini, sama teman-teman belajar kelompok. Takut mau bicara. Gak apa-apa, perlu tegur dia. Kalau memang udah gak bisa tegur, kata firman Allah, pakai rotan juga boleh. Amsal pasal 13 ayat 24. Amsal pasal 13 ayat 24. Apa yang dikatakan firman Allah? Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajarnya pada waktunya. Jadi gak apa-apa, perlu sekali tongkat.
hajaran perlu. Tapi bukan selalu hajar. Gak boleh sedikit hajar. Pertumbuhan anak gak akan bagus. Dia akan bertumbuh karakter yang keras. Sebab itu ada anak-anak karakternya sudah besar keras. Kenapa? Karena waktu saya kecil saya gak boleh saya dihajar. Gak boleh saya salah dihajar. Cuma salah sedikit dihajar. Oh ini orang tua juga gak baik. Orang tua gak bijak. Sebab itu orang tua juga harus belajar kebenaran. Harus belajar bagaimana keadaan anak. Harus belajar keadaan sifat anak. Harus tahu. Dia harus ada. Dia harus mengerti tentang anak. Ya, orang tua itu harus ada bersama anak. Hadir bersama anak, peduli dengan anak, mendengar apa yang dikatakan anak, memberi waktu telingamu untuk mendengar apa yang mereka ucapkan. Jangan mereka baru satu, udah tahu, udah capek mama, udah capek, nanti aja ya. Nggak beri waktu kepada mereka. Ini sangat berbahaya. Kita seringkali berpikir saya udah capek kerja untuk kamu, udahlah janganlah bicara-bicara, udah capek, udah stres. Ini gak boleh, sebabnya anak-anak seringkali menjadi anak-anak yang tidak dekat dengan kita. Kita gak bisa tahu tentang mereka, isi hati mereka, apa keluhan mereka, apa keberanian mereka, kata kita gak dekat. Padahal orang tua itu harus hadir di mana itu anak hadir. Harus beri waktu, harus mungkin jadi mereka teman, jadi mereka juga sahabat, teman, jadi mereka untuk berbicara. Sebab itu kan jadi guru, jadi mentor, jadi pemimpin, jadi teman, jadi sahabat, itu orang tua. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Ada waktunya kita jadi sahabat, ada waktunya kita jadi guru, ada waktunya kita jadi mentor, ada waktunya kita jadi gembala, ada waktunya kita jadi pemimpin mereka. Jadi semua dalam segala hal orang tua harus seperti itu supaya baik. Kita harus baca situasi, mengerti situasi seperti apa. Saya ini harus tampil seperti apa dalam keadaan seperti ini. Bukan cuma asal ngomong. Harus mendengar apa yang mereka ceritakan. Harus memberi respon apabila mereka mengatakan sesuatu. Jangan dulu apa-apa kita sudah sebagai orang tua bantah. Langsung membantah mereka. Harus memberi mereka nasihat yang baik. Apalagi kalau mereka sudah mulai dewasa. Mulai remaja. Mungkin kita bisa mengajar mereka tentang bagaimana hubungan berpacaran. Kita harus jelaskan mana yang baik, mana yang jelek. Tentang seks. Kita harus katakan kepada mereka supaya mereka bisa tahu apakah itu baik atau tidak. Orang tua harus seperti itu supaya mengerti tentang anak. Ini yang orang tua harus lakukan dengan benar. Supaya saudara, karena Tuhan punya rencana dalam setiap keluarga. Bukan hanya mama papa yang diberkati, tapi anak kita juga diberkati Allah. Tuhan mau seisi rumah kita diberkati Tuhan, karena Tuhan punya rencana bagi setiap keluarga yang ada. Amin. Tuhan memberkati.